supaya kita bisa langsung fokus ke pelajaran kita. Kalau di Alkitab kita dibuat judul perikopnya kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Kedurhakaan sebelum 2 Tesalonika berapa tadi? 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Siapa yang sudah menemukan? Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggalkan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Seperti kita sudah bicarakan juga sebelumnya, Rasul Paulus itu tidak begitu lama di Tesalonika gitu, sekitar ya semingguan gitulah pada mereka, sehingga timbul penafsiran yang berbeda di antara mereka, bahkan membuat kegaduhan di antara mereka, kekacauan gitu. Kenapa? Karena mereka berpikir, mereka salah sangka nih. Mereka berpikir karena banyaknya, pertama kedatangan Tuhan itu nanti harus didahului oleh dua peristiwa. Yang pertama adalah kedatangan kemurtatan atau kesesatan. Nah, kemurtatan ini bukan hanya seperti saya bilang tadi, orang pindah agama seperti itu, bukan murtad hanya seperti itu aja gitu. Jadi kemurtatan ini artinya di sini berkumpulnya seluruh kekuatan jahat untuk menentang umat Tuhan dan rencana Allah. Tuh. Berkumpulnya seluruh kekuatan jahat untuk menentang umat dan rencana Allah. Nanti lebih dijelaskan lagi ke belakang, tapi seakan-akan seperti ini. Di sini mengenai kedatangan Tuhan Yesus, di mana jemaat di Tesalonika itu gelisah gitu, karena mereka salah menafsirkan bahwa mereka berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu sudah datang atau semakin dekat. Kenapa? Karena pada waktu itu di sana terjadi penganiayaan gitu. Jadi Rasul Paulus meluruskan pandangan ini dengan mengirimkan surat Tesalonika kedua ini gitu, supaya jangan salah tafsir mereka, karena mereka udah tidak fokus lagi pada pekerjaannya gitu. Mereka sudah menanti-nantikan kedatangan Tuhan, seperti contohnya kemarin-kemarin berkumpul di halaman hanya berdoa saja gitu. Begitu yang terjadi. Akhirnya dia meluruskan. Dia mengatakan bahwa ada dua peristiwa besar nanti yang menandai kedatangan Tuhan Yesus itu gitu. Pertama, kemurtatan atau kesesatan. Kemurtatan bukan hanya ada orang yang murtad dari Islam ke Kristen apa begitu, tapi bersatunya kejahatan-kejahatan, atau disebut juga berinkarnasi, seperti Allah berinkarnasi menjadi manusia, seperti begitu juga kira-kira ini. Jadi kejahatan-kejahatan itu berinkarnasi menjadi iblis-iblis yang jahat itu berinkarnasi menjadi satu kekuatan gitu. Seperti itu. Yang kedua, penyataan manusia durhaka atau hidup tanpa hukum. Penyataan manusia durhaka. Jadi nanti kita jelaskan ke belakang, tapi kira-kira itu tandanya ya, akan kedatangan Tuhan itu. Kemurtatan atau kesesatan, baru penyataan manusia durhaka. Siapakah si pendurhaka ini yang disebutkan di sini? Si pendurhaka ini siapa? Si pendurhaka ini dia meninggikan atau menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dia mau disebut sebagai Allah gitu. Itulah pendurhaka ini, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, sebenarnya kan banyak sudah ajaran-ajaran sesat ya, ajaran-ajaran sesat, tetapi mereka
masih menyalahartikan firman Tuhan itu, menafsirkan firman Tuhan itu tidak benar gitu. Tetapi di sini sudah beda nih. Dia meninggikan diri atas segalanya yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Jadi luar biasa ini gitu. Bukan hanya menyelewengkan firman Tuhan, tetapi dia mau disembah sebagai Allah. Nah, begitulah nanti sebelum kedatangan Tuhan itu. Gitu. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi, ciri-ciri menuju ke sana itu sudah ada sampai dari sekarang katanya tadi kan. Nah, ciri-ciri menuju ke sana sudah ada dari sekarang. Itu juga yang kita rasakan sekarang kan. Ajaran-ajaran sesat sekarang gitu. Yang jadi masalah sekarang kalau saya lihat, terutama orang-orang yang baru percaya gitu ya. Orang yang baru murtadin gitu istilahnya. Lagu sekarang ada lagu-lagu. Iya, lagu-lagu seperti itu gitu. Mulai merepet ini. Iya. Jadi lagunya apaan sing? Jadi itu akan percaya aja karena seperti benar kata Pak Rulan tadi. Kalau kita lihat lagu-lagu itu dan ajaran-ajaran yang lain, kalau kita lihat secara praktik itu bagus. Bahkan saya bilang tadi sama Bang Fran, saya sendiri seperti lagu-lagu kemarin, lagu-lagu Gereja yang Maha Kuasa itu renungan-renungannya ternyata sering saya dengarkan, sering saya tonton karena banyak sekali video-video pendeknya mengenai kesaksian hidup gitu. Seperti itu. Tetapi kalau kita telusuri lebih jauh, ternyata menyesatkan sekali. Dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah berinkarnasi 2 kali menjadi seorang perempuan di China gitu. Ya itu luar biasa. Itu udah sesat sekali gitu kan. Pandangannya dari mana itu? Kok bisa jadi perempuan gitu? Katanya karena Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan dia. Berarti kan belum tentu laki-laki, belum tentu perempuan. Seperti itu. Iya, berarti kan dia nggak baca Alkitab gitu. Makanya saya bingung. Dia ambil sepotong itu aja untuk membenarkan apa yang ada dalam pikirannya gitu. Jadi ya seperti Pak Ilya bilang tadi, ada dalam pikirannya, dia membenarkan apa yang ada dalam pikirannya itu dengan mencari satu ayat di Alkitab, itu udah cukup gitu. Sedangkan setiap ayat di Alkitab itu kan harus diharmoniskan gitu. Dia tidak bertentangan satu dengan yang lain. Seperti itu, harus begitu gitu. Jadi tidak ada sebenarnya ayat Alkitab yang kontroversial. Itu bisa diharmoniskan seperti itu kira-kira. Jadi alegori gitu maksudnya. Disimbolkannya itu dengan seperti binatang gitu. Yang betul-betul buas gitu lah istilahnya. Jadi saya dulu paling anti, bukan anti sih, agak malas baca Wahyu gitu ya, karena agak sulit. Tapi benar juga kadang-kadang dia menggambarkan itu lebih lebih jelas gitu, lebih jelas. Begitu rupanya pendurhakan nanti yang datang itu gitu, modelnya seperti itu gitu, lebih jelas gitu. Jadi sebenarnya semua Alkitab itu sama pentingnya sih, saling menjelaskan gitu. Dia mundur. Jadi kira-kira apa maksud Tuhan ini? Saya berpikir apa maksud Tuhan dia? Sekarang kan dia menahannya gitu. Jadi iblis itu diikat gitu ya. Kemudian nanti dia mundur. Jadi itu sebenarnya kalau menurut saya disitulah terjadi saringan yang terakhir itu. Gitu ya. Siapa yang betul-betul sungguh-sungguh percaya sama Tuhan gitu. Karena sebenarnya dia ini sendiri nanti kan datangnya itu seperti Tuhan. Iblis ini tadi seperti Tuhan artinya apa ya? Dia membuat mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban besar gitu. Tapi semua palsu sih katanya di situ ya. Keajaiban-keajaiban besar. Jadi selama ini orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang hanya suam-suam kuku, kadang-kadang gereja, kadang-kadang tidak gereja, itu pasti ngikut dia. Pasti ngikut dia gitu. Karena dia bisa meyakinkan orang, bahkan dia bilang di sini, bahkan dia menguasai bait Allah. Bait Allah ditafsirkan di sini adalah gerejanya gitu.
Jadi dia menguasai gereja nih, gitu. Jadi apa artinya begini? Menguasai jemaat dia gitu. Nah, ini bahayanya ini. Jadi mungkin dari segi kadang-kadang dari segi apa? Dari segi praktek tidak kelihatan gitu kan? Nah, kan sering begitu ya. Saya juga dulu ketika masuk di dalam suatu gereja, kalau dari segi aplikasi apa begitu ya bagus semuanya, tetapi ketika masuk ke teologis ternyata berantakan gitu. Nah, jadi memang mengarah ke situ gitu, mengarah ke situ gitu. Jadi ya itu sekarang ini ada penahannya, tapi suatu saat nanti penahannya ini menyingkir katanya, menyingkir mengundurkan diri, baru kekuatan tadi, kekuatan iblis tadi itu turun. Nah disitulah dia membuat keajaiban-keajaiban, dia membuat mukjizat-mukjizat gitu yang luar biasa gitu. Tapi semuanya palsu gitu. Dan banyak orang yang mengikut dia. Nah, seperti banyak orang yang mengikut Tuhan ini juga banyak mengikut dia. Disitulah kelihatan terpisah. Nah, disitulah kelihatan terpisah mana yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, mana yang seperti kita bilang tadi tidak percaya, yang dia seperti kebenaran Injil katanya tadi kan. Jelas ya, equal dengan ayat 1 Tesalonika 2 ini. Di Matius 24 ayat 24 pun di situ juga dijelaskan gitu. Pada nantinya juga akan datang gitu orang mesias palsu, ajaran-ajaran palsu gitu, yang akan diflorkan ke dunia yang tujuannya lo nggak boleh kembali kepada Tuhan gitu. Nah, kalau saya sendiri sih pasti jatuh bangun dengan kehidupan yang kita jalani ini. Cuma kembali lagi bahwa yang tetap ditekankan sama Tuhan itu ikutin ajarannya. Kalau itu ajaran firman Allah, ikutin, ya kan. Lo jatuh bangun boleh, tapi lo nggak boleh lepas dari rel yang udah di itu. Yang kedua, lo harus berbuah. Kalau dua ini lo nggak ada, ya berarti mohon maaf, kita harus atur lagi. Lo salah langkah aja itu. Ya, ini jelas-jelas dituliskan di dalam Alkitab gitu. Mukjizat dengan adanya nabi-nabi palsu yang sanggup melakukan mukjizat seperti apa yang telah dilakukan Musa di depan Raja Fir'aun ya, ketika dia mengeluarkan bangsa Israel ya kan. Ketika Musa mengadakan mukjizat, nabi-nabi mereka juga mengadakan mukjizat. Ngeluarin ular, ini juga ngeluarin ular walaupun kecil-kecil. Ya kan? Nah, itulah yang membuat semakin Raja Firaun itu keras kepala gitu. Lo gitu doang gue juga bisa kok gitu. Seperti itu. Nah, inilah yang nantinya yang mesti harus kita aware gitu ya. Saya kembali lagi, ini ke saya ya. Saya pasti jatuh bangun di dalam menjalani kehidupan harian saya. Ya kan? Cuma kembali lagi bahwa jangan sampai kita seperti yang Pak Guru ngomong, ajaran sesat ini seperti apa ya. Dua tadi yang saya pegang. Saya harus ikutin firman-nya ini, ya kan. Saya nggak akan melihat personalnya gitu. Ini dulu yang sering disampaikan istri saya. Jangan sampai sosok pribadi manusia itu yang lo menjadi idol, ya kan? Yang kamu idolakan gitu. Tapi lihat Tuhan. Ketika lo kecewa sama orang ini, habis semuanya udah pasti gitu. Tapi ketika lo melihat Tuhan, ya kan, something pasti akan sama lo. Yang kedua, buahnya. Lo harus berbuah gitu. Mau kecil apapun lo harus buah. Kalau orang yang sakot tuh kadang tegur saya, lo pakai gituan, sebenarnya itu budaya antikris, Freemason. Kalau mau benar buka Alkitab gitu. Hal-hal yang kayak sepele gitu loh Pak. Apa iya kita jadi saya ngerasanya gimana ya, bukannya kita mau ngikut budayanya mereka, cuma masa ya kita jadi ikutan bodoh gitu. Kayak Pak Rulan bilang, ATM pun ada chip, handphone ada chip. Masa ya kita pakai teknologi itu jadi kayak ngikut, kan enggak juga gitu. Di mobil lagi pakai chip sekarang. Kenapa? Di mobil. Iya. Jadi Kalau Bu Marta gimana? Ngomong Grace. Ini pakar eskatologi. Enggak Pak, saya cuma seneng aja dengar. Saya sih selama ini suka ngikutin pendeta Lukas Sutrisno itu ya, yang dari
Dia Dia aliran. dia aliran yang ya ini Injil. Pak, yang konspirasi ini, teori konspirasi. Oh, Terus iya. yang dia percaya katanya Bill Gates itulah antikrisnya sekarang ini kan. Dia kan yang menciptakan vaksin kan. Oh. Dia juga gitu, ngikutin dia. Iya, mau tidak juga. Yang katanya dari Amerika ya. Iya, pokoknya kayak gitulah. Dan memang tapi lama-kelamaan kesini ya muncul juga sih inian apa sih, nalar kita berpikir juga gitu, kok orang ini bisa seperti ini gitu. Lalu mereka tuh suges kita gitu, kok jangan divaksin gini gitu. Di keluarga grup kita juga udah diwanti-wanti mereka jangan divaksin gini. Nah, tapi kan namanya kita kan juga menghormati lah, namanya di grup kan ya nggak usah lah dibahas-bahas. Yang penting kita di gereja masing-masing kita diajar firman gitu intinya. Seperti itu. Ya kadang-kadang itu yang bikin apa ya Kak, kalau aku melihatnya kok jadi di YouTuber juga banyak tuh, jadi kayak bikin orang nakut-nakutin orang, ayo nanti budayanya udah pakai chip semua, orang pun ditempel chip jadi Freemason gitu, dan kita mesti ngapain tapi nggak tahu, masa jadi mesti tinggalin teknologi kan enggak juga. Terus saya tambahin Pak, Iya. pandangan saya nih, memang benar banyak yang baru muncul ya, jadi mata uang ini udah dijadiin satu, udah gitu harus dicip nanti itu lo buat belanja untuk alat tukar apa di tandangan bisa kita buat belanja Tapi ini. Pak di luar negeri udah kayak gitu Pak sekarang ya, tinggal gini langsung rekening ATM. Sampai kode-kode angka pun katanya bisa Sama di- rumah sakit. Kalau menurut saya belum, karena mata uang ini masih belum ini, masih ada rupiah, dolar. Nanti kalau udah disatuin, itu mungkin kayaknya asal terjadi kesengsaraan besar dulu kalau menurut saya Pak. Kita gini aja Pak. Muncul antikrisme Iya, gitu. karena itu kadang-kadang seperti kita bilang tadi, pemikiran-pemikiran kita masukkan ke Alkitab gitu. Kita ngikuti apa tadi aja, apa yang diajarkan Alkitab tadi, ya. Jadi, iya, dimulai dengan kedatangan durhaka, penyesatan seperti itu gitu. Kalau ke mata uang apa begitu, nanti kita jadi apa ya? Tidak mau melek teknologi. Ah, enggak, ini jangan-jangan di Christ, ini Iya. jangan-jangan di Christ, serba salah. Ayatnya itu di mana sih Pak yang 66 itu Pak? Di Wahyu. Wahyu. Kalau di sini dibilang di Alkitab ini ya, Yang tanda ini setelah kesengsaraan besar nanti di situ itunya antikrisme datang. Nah, klimaksnya kata begitu kesengsaraan besar dulu nih semua dunia di ayat Matius nih. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi Itu lagi. yang disebut dengan tribulasi. Hmm. Ya, tapi artinya kita Wahyu 13 ayat 17 Pak. Wahyu Wahyu 13. 13 ayat 17. Jadi kita firman Tuhan mengajarkan kepada kita love your God and your mind. Jadi kasih Tuhan Allahmu bukan hanya dengan segenap kekuatan, tapi juga dengan pikiran. Ya, dengan pikiran kita. Jadi akal budi. Gitu. Jadi jangan sampai kita jadi jangan sampai kita tinggalkan gitu. Itu satu. Yang kedua, kita ini pedomannya Alkitab. Jadi jangan sampai kita melenceng dari Alkitab. Kalau sudah melenceng dari Alkitab, itu sudah penafsiran orang-orang yang memang penjelasannya itu masuk akal, Pak. Penjelasannya itu masuk akal, tapi kita tetap pikiran kita itu induktif. Kalau kita ya, induktif itu artinya patokan kita, pedoman kita Alkitab. Karena pedoman kita Alkitab, ketika ada lagu Alkitab penghalang, kita langsung sensitif kan? Iya. Jadi artinya kita sepakat lah bahwa ini Alkitab ini adalah penyataan khusus, pewahyuan. Jadi kita percaya itu. Sebab kalau misalnya kita percaya di luar dari Alkitab, wah akan ada orang yang lebih pintar lagi dari Mas Widi. Akan ada orang yang lebih pintar lagi dari Pak Duan. Maka kita akan terpengaruh terus. Pedoman kita harus Alkitab. Jadi hanya Alkitab saja. Cukup. Martin Luther udah bilang sola scriptura. Alkitab saja. Iya. Menambah ini cuma agak melenceng ini. Ya, ajaran itu tidak meninggikan Yesus. Ya, intinya bukan utama itu. Yeah. Kalau Alkitab kita bilang semua ajaran sesat semua apakah Alkitab Pak? Tapi seperti tadi, apa pikirannya masukkan ke Alkitab ya macam-macam. Ajaran-ajaran sesat itu semua dari Alkitab katanya. Tapi intinya apa? Bahwa ajaran itu harus meninggikan Yesus. Gitu. Kalau dia sudah nomor 2 lah,
bahwa apa namanya ada yang lebih baik atau apa, oh itu sudah pasti palsu itu gitu. Iya. Itu yang utama itu. So, khotbah yang apa sih yang tadi itu, khotbahnya dia ambil firman Tuhan tapi nggak dijelaskan firman Tuhannya itu dia kemana gitu dengan hikmatnya sendiri. Ya itu sebabnya Ya. yang kita bilang Alkitab, kalau kita di ajaran Baptis, Iya, Alkitab yang benar Alkitab gitu. yang Iya. diselidiki secara komprehensif. Iya. Komprehensif itu induktif dari studi gramatik, Iya. tata bahasa, dari studi literal secara sejarahnya, historis sejarah, literal itu berdasarkan apa adanya teks itu, nggak usah dilebay-lebaykan. Lalu kemudian studi kontekstual. Kontekstual, jangan hanya lihat ayatnya itu, comot ayatnya, coba lihat atasnya, coba lihat bawahnya. Kalau belum ada jawabannya di dalam satu pasal itu, coba lihat di pasal pertama atas, pasal ke bawah, atau lihat apa tujuan penulisan. Jadi kita mesti lihat secara komprehensif. Nah, kalau dia berdasarkan Alkitab, dia mesti benar. Kalau dia tidak berdasarkan Alkitab, dia hanya comot ayat ini, comot ayat sana, apalagi yang dibilang Pak Roland tadi, dia hanya ambil ayat itu, khotbah tanpa lain. Iya. Iya, Udah. Jadi benar. hikmat sendiri. Kan apa kembali? Jadi maksudnya ya Alkitab yang benar gitu. Kenapa? Karena seperti ajaran Sabellianus Justus Theo lah saya bilang ya. Itu dia bilang semua berotoritas Alkitab, ya selalu bilang begitu. Dia tidak mau tafsiran, jadi dia tafsirkan sendiri. Gitu. Tafsirkan sendiri. Alkitab itu kan udah ditafsirkan para ahli seperti Pak Elia tadi bilang secara gramatikalnya, secara historisnya dari konteksnya apa, kan udah dia apa semua gitu. Tapi dia membaca ayat itu kemudian ditafsirkan sendiri menurut pemikirannya, katanya dipandu oleh Roh Kudus gitu. Roh Kudus apa Roh Kudus kan begitu. Jadi akhirnya begitu gitu kan, karena nggak ada acuannya gitu. Nah, jadi dan intinya itu ya harus Allah yang ditinggikan itu tadi gitu. Nah, tapi ya itu tadi masih banyak lagi poin-poin lain. Mungkin Pak Hans ada yang menambahi nggak? Kira-kira bagaimana mengetahui bahwa oh ini ajaran palsu sesat ya? Menambahi. Jadi yang pertama kan itu kan kita harus bisa mengidentifikasi apakah ajaran itu benar atau tidak. Karena semakin ke depan itu ajaran-ajaran yang menyimpang itu akan semakin halus, Pak. Oh iya, Permainannya makin cantik gitu. Tanpa kita sadari. Halus ya. Makin cantik dan tanpa disadari kita masuk ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi. Nah, caranya seperti apa? Cara kita bisa mengidentifikasi itu. Saya ambil dari Kolose 2:7 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah diminum padamu. Dan artinya kita itu harus berakar, pertumbuhan kita harus berakar dan kita melekat pada Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya belajar itu tadi, Pak. Kita harus tahu firman Tuhan. Ini saya kasih ilustrasi paling sederhana. Tujuan saya ke rumahnya Pak Fran. Kalau saya tahu rumahnya Pak Fran, dari rumah saya pasti saya tidak akan tersesat. Ya karena tujuan saya ke Pak Fran. Tetapi kalau saya tidak tahu rumahnya Pak Fran, saya bisa juga tersesat. Gitu. Nah, artinya kita berakar dan melekat dalam Kristus. Caranya bagaimana? Ya kita belajar firman Tuhan tadi seperti tadi Pak Guru. Ya seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini kita belajar firman Tuhan dan menjawab tadi ya yang 666 itu saya tanya sekarang sama Pak Elia sekolah di teologi. Itu masih banyak pandangan ya Pak ya tentang 666 itu ya. Bagaimana masih begitu banyak pandangan mengenai hal itu dijadikan referensi utama oleh orang-orang itu untuk mengatakan bahwa ini itu chip, ini itu ini. Apa dasar kuatnya itu apa gitu? Dasar kuatnya itu nanti chip 666 itu bentuknya apa kan kita tidak tahu. Kita belum tahu. Ada banyak penafsiran tadi ya, koreksi kalau saya salah ya. Jadi dasar pandangan orang-orang itu yang mengatakan bahwa ini adalah chip, ini mengarah ke 666 anti Kristus dan sebagainya itu juga belum jelas, gitu. Belum jelas. Nah sekarang
bagaimana kita bisa mempercayai pandangan orang, sementara ketika saya tanyakan kepada dia, kamu paham nggak artinya? Kita udah ditegur Ibu kepala staf ya. Pandangan saya kalau misalnya Sudah lama. ajaran atau aliran atau doktrin misal sabianisme atau unitarian atau segala macam apapun, Katolik atau apapun Ortodoks, itu Tuhan udah tahu bahwa kita ini udah terpecah dengan banyak aliran. Makanya waktu Tuhan berdoa di Taman Getsemani di Matius 17 ayat 2 itu kan Tuhan berdoa supaya mereka menjadi satu. Ya kan, artinya dia tahu bahwa Tuhan ini nggak bisa dengan akal pikiran kita memaknai Tuhan ini seperti apa. Makanya ini akan banyak macam. Oh, Pak Jul pandangannya seperti ini. Yusuf Pak Oja begini pandangannya, Yusuf dia begini pandangannya, ini begini pandangannya. Karena emang kita nggak bisa menalar Tuhan itu, kan bisa memaknai itu. Melampaui. Iya, kan Tuhan kan terbatas, ya kan. Mereka Tuhan kan tahu, artinya ya itu berdoa. Bayar apa ada pakai handphone, ya kan. Kalau untuk fungsi sih belum, saya belum dengar seperti itu. Cuma kalau untuk teknologi pasti negara maju yang akan kita yang dulu. Kalau saya orang Indonesia belum bisa memikirkan seperti itu lah. Itu hanya pandangan masing-masing, kayak ketangkapan aja. Oh, lihat Alkitab ini. Wah, ini nih dilihat begini. Ah, itu hanya pandangan pribadi kan kalau menurut saya. Kalau dia perlu buat, ya nggak tahu, ya kan. Ada apa ya? Bu kepala sekolah udah. Saya udah ditegur pribadi. Jauh. Saya udah ditegur pribadi soalnya. Ya, kita PBY yang Ya, mau selesai. Tinggal 5 poin lagi kok kita. Iya. Panjang. Kita tinggal 5 poin lagi, sebentar lagi selesai. Paling jam 12. saya belum tahu. Ibu belum kondean nih, marah. Oh Iya. Si Eli belum ngomong. Iya. 5 poin lagi ya. Mau kondean ibu-ibu. Iya, pokoknya hari Kartini. Oh, karya Kartini ya. Ini untuk dirumuhkan aja lah, sehubungan dengan apa yang disampaikan Pak Zaka tadi. Kalau menurut kita, apakah aliran-aliran sesat seperti Sabellianisme, Arianisme tadi, tapi dia mengaku bahwa Yesus itu adalah juru selamat? Apakah dia selamat? Nah, coba kita pikirkan masing-masing, soalnya panjang nanti ceritanya nih kalau Pasti selamat, Pak. Selamat. Nah, setuju Pak. Iya, selamat. Ya itu jadi apa juga itu? Banyak pandangan juga. Ya. Kalau reform banyak mengatakan tidak selamat karena mereka prioritasnya itu ke Tritunggal. Tetapi lebih banyak juga orang berpaku kepada Pak Ilya bilang bahwa siapa yang percaya kepada Yesus dia diselamatkan. Gitu. Nah, banyak Satu Pak dari saya ya. Itu yang tadi saya buka tadi ya di dalam 1 Korintus. Tadi saya pinjam handphonenya Bang Pram. Bahwa seperti dari dalam api. Ya. Semua pekerjaannya, usahanya terbakar, tapi dia diselamatkan. Nah, jadi dia berarti berbicara tentang upah, dia tidak dapat upah. Nah, itu kira-kira. Iya. Nah, saya juga lebih mengarah ke situ, Pak. Lebih mengarah ke situ. Jadi selama mereka masih percaya Yesus adalah juru selamat, mereka mungkin ini masuk ke pertanyaan Pak Henry nih. Ini ya, apa katanya Pak? Lebih apa? Benar, hampir tidak diselamatkan. Dia hampir-hampir tidak diselamatkan, tapi selamatkan juga. Gitu. Iya kan, masuk ke situ. Karena yang menyelamatkan kita ini harus clear teologi kita. Yang menyelamatkan kita bukan usaha kita, Pak. Yang menyelamatkan adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Tapi iman percaya kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan kita berbuat tadi. Kita pelaku firman. Gitu. Itu sebabnya orang yang disalibkan di sebelah kanan itu dia percaya saja langsung firdaus dia kan. Percaya saja langsung firdaus dia. Jadi kalau begitu perlu nggak dilarang-larang ajaran-ajaran begitu kalau begitu? Bagaimana? Perlu nggak dilarang-larang ajaran yang Tapi upahnya kan nggak dapat ya Pak. Artinya, tapi kalau tidak dilarang, pengajaran itu kan menyebar kemana-mana. Oh iya, perlu kita larang dalam arti bahwa kehidupan ini bukan hanya percaya saja. Kan kita kecuali percaya saja kita hari ini langsung masuk surga. Ya kan kita belum meninggal nih. Tapi kita mau supaya gerakan penginjilan ada. Kita mau supaya gerakan pertumbuhan ada. Dengan demikian maka kita bisa menjangkau. Dengan konsep yang benar. Iya dong. Jadi musuh itu. Menjawab Pak Guru tadi, yang ya ini berhubungan dengan upah ya. Terserah kita mau jadi batu akik atau mau jadi emas gitu, atau mau jadi diamond, ya kan?
obat akik baru ya kan. Kalau lo mau jadi batu akik, ya udah terserah lo dengan ajaran lo, tapi lo percaya Yesus, batu akik lo jadinya. Tapi kalau lo mau jadi emas, ajar dulu lo, ya kan, siap nggak lo jadi emas? Tapi tetap tugas kita menegakkan kebenaran, Iya, menampilkan pengajaran-pengajaran yang benar. Nah itulah yang membuat kita selalu di biar tahan uji biar jadi Berarti emas. janganlah terlalu mengisap-isapkan juga ya. Mengakar itu penting sekali. Ketambahan. Jadi bukan hanya Ya, karena ada yang terlalu apa juga, terlalu radikal juga. Menambahi apa namanya Pak. ini udah poin kelima ya. Iya ini udah terakhir. Menambahi Pak Hans ya bahwa emang Tuhan itu ngasih perintah baru loh. Perintah barunya juga lucu nih kalau kita baca ya kan. Perintah baru, saudara-saudara yang kasih bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu. Simpel banget ya. Melainkan perintah lama yang telah ada padamu daripada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Udah itu doang, nggak ada yang lain. Ini nggak dikasih perintah yang aneh-aneh kok gitu loh. Ini luar biasa Pak Widian. Iya. Amin. Jadi nanti kalau ditanya, Pak, nanti ditanya capsek kenapa lama ya? Mas Widi nggak mau bilang. Hari ini Mas Widi. Iya, saya beruntung sekali. Oke. Kesimpulan. Udah silakan. Kesimpulan. Silakan Pak. Kesimpulan. Ya. Ya intinya sih kesimpulan sudah disampaikan oleh bapak-bapak juga. Artinya kesusahan sekarang ini belumlah kedatangan Tuhan. Ada tanda-tandanya nanti yang dua itu pendurhaka, ya, kesesatan dan pendurhaka gitu. Tapi kita dari sekarang harus siap sedia. Gitu. Yes. Berakal, tunggu dan berakal kata Pak apa tadi. Supaya apapun, banyak tafsiran apapun, ketika kita setia kepada Tuhan, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita, gitu ya. Apapun yang terjadi itu disampaikan juga di dalam penafsiran ini, gitu. Jadi intinya itu, gitu ya. Begitu juga menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kita tetap setia kepada Tuhan, kita setiap pengajaran-pengajaran yang benar, kita tidak akan disesatkan. Amin.